Oke, balik lagi bersama saya dalam diskusi aja. Mari diskusi dan mari berisik. Jadi saya menemukan bumper baru ya. Bumper itu mungkin awalan podcast atau awalan audiobook untuk supaya jadi tagline juga mungkin ya. Jadi tagline supaya terdengar asik aja mungkin. Ketika saya menyebutkan diskusi aja, kembali lagi ke diskusi aja, mari diskusi dan mari berisik supaya negara ini itu banyak diskusinya dan banyak berisiknya supaya ndak terlalu hening-hening diam-diam. Kadang-kadang hening dan diam itu mengartikan ketidaktahuan kita itu banyak seperti itu. Oh ya, bagaimana para kabar pendengar? Moga-moga dalam keadaan sehat karena cuaca hari ini di Indonesia sangat tidak memungkinkan ya. Banyaknya hujan di seluruh daerah dan dengan curah hujan yang tinggi ini yang mungkin membuat bencana alam di mana-mana. Tapi mungkin pertanyaannya, kita harus membuat kajian ulang ya. Di zaman dahulu dengan curah bencana yang seperti ini, apakah bencana alam itu dapat terjadi atau tidak tuh? Kadang-kala kan kita hanya bicara atau negara kita hanya bicara pemberitaannya ya curah hujan tinggi dan lain-lain, berapa puluh gitu tambang yang dibuka, berapa puluh hutan yang dibabat. Tapi saya tidak mau ngomongin itu karena tidak terlalu asik ya bagi saya itu, karena riskan juga karena musuh negara. Saya tidak mau ngomongin itu. Saya mau mungkin kasih berita dulu ini. Beberapa minggu lagi atau beberapa hari lagi puasa, dan untuk para pendengar selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang tidak berkenan dari saya selaku ya, pemilik IP dari podcast diskusi aja lah, intinya seperti itu. Saya ingin membahas yang booming-booming aja nih. Kemarin sempat beberapa hari atau beberapa minggu, mungkin hampir 1 bulan ini booming tuh di Twitter, di Instagram, di TikTok, atau bahkan di Google search pencarian itu cukup tinggi juga tuh. Kita mau diskusi malah Epstein nih, ya kan. Kemarin negara Amerika Serikat membuka istilahnya berkas-berkas Epstein nih. Saya bingung juga nih. Epstein itu kan cukup cukup orang yang paling sangar tuh di Amerika, dan bahkan pemimpin-pemimpin dunia sempat bekerja sama dengan Epstein. Kok bisa Epstein ditangkap di 2019, di 2019 ditangkap, terus di 2025 atau di 2026 itu berkasnya terbuka. Pertanyaannya cuma dua. Memang Amerika sengaja membuka atau memang ada apa ini? Ada manipulasi apa lagi nih? Kok Amerika Serikat bisa membuka berkas-berkas Epstein nih? Karena cukup aneh juga ya, dari kemarin tidak dibuka, hari ini dibuka tuh. Tapi mungkin jadi pertanyaan para pendengar aja lah ya. Saya pengen baca nih. Nama lengkap Jeffrey Edward Epstein, lahir tanggal 20 Januari 1953. Dia dikenal sebagai bankir sebenarnya. Berkebangsaan Amerika, dia memulai karirnya sebagai guru tuh di beberapa sekolahan termasuk di Dalton School. Ia memasuki sektor perbankan dan keuangan, bekerja di Bear and Stearns. Selanjutnya dia mungkin mendirikan beberapa perusahaan dan lain-lain. Jadi Epstein ini ditangkap di tahun 2019 tuh dengan tuduhan pelaku kejahatan atau pelaku kejahatan seks anak,
pemerkosaan berantai dan perdagangan manusia atau human trafficking tuh. Di 2019 mungkin ada part-part beberapa Amerika cukup berani ya, karena saya tahu kalau membaca di file Epstein sendiri ada beberapa pemimpin Amerika Serikat yang mungkin bersekongkol ya dan lain-lain. Saya nggak tahu, makanya saya ada dua pertanyaan tuh. Kok bisa-bisanya file Epstein itu baru dibuka hari ini di tahun 2026? Yang pertama. Keduanya, ada agenda apa nih kok dibuka nih? Jangan-jangan dibuka ini dalam rangka manipulasi juga nih, atau mungkin jangan-jangan negara-negara Amerika Serikat atau negara lain itu mungkin punya persekawanan baru nih yang melebihi dari Epstein. Pertama kali prolog ini sebelum membahas Epstein, satu, saya itu membaca konspirasi atau skema. Saya kan orang yang paling senang dengan konspirasi atau skema atau manajemen konflik ya. Kalau saya baca beberapa hal, misal konspirasi masalah Michael Jackson itu masih hidup begitu, atau mungkin skema perdagangan dan lain-lain, atau skema cara menghancurkan sebuah negara tanpa harus perang gitu dan lain-lain. Ada tiga tanggapan di mana kalau saya membaca konspirasi, skema atau manajemen konflik yang ada di dunia ini. Pertama, kalau saat membaca dengan berita tertentu ya, atau manajemen konflik tertentu atau konspirasi tertentu yang mungkin masih tidak masuk akal, saya bakal menjawab denial tuh. Ini tidak masuk akal nih. Terus ada juga pilihan kedua tuh. Kadang-kadang benar juga nih. Kadang-kadang masuk akal juga nih ya gitu. Yang ketiga, ini pasti skema dalam rangka menjatuhkan sebuah negara tuh. Jadi ada tiga kalau saya menanggapi sebuah konspirasi, skema atau manajemen konflik. Pertama, denial atau tidak percaya. Yang keduanya mungkin benar juga nih kayak gitu. Yang ketiganya apa ya? Yang ketiganya itu ini skema. Ini skema memang penghancuran nih kayak gitu. Pertama, untuk contoh-contoh yang denial itu yang tadi Michael Jackson masih hidup dan lain-lain, atau mungkin ada banyak hal lainnya yang membuat saya tidak percaya gitu. Misal Michael Jackson masih hidup hari ini itu sangat tidak mungkin ya, karena umurnya terlalu jauh. Yang keduanya itu Hitler ada di Indonesia dan lain-lain, termasuk ada di Bandung, saya tidak percaya ya. Yang keduanya yang masih kadang-kadang masuk akal juga nih ya gitu, dengan contoh di Amerika Serikat sendiri itu kan ada area 51 tuh namanya tuh. Di area 51 itu diduga ada muncul alien atau pesawat ulang-alik turun di Amerika Serikat. Terus akhirnya beberapa orang militer itu mengecek, investigasi terhadap pesawat ulang-alik itu yang diduga UFO atau UFO. Terus akhirnya setelah investigasi di area terjatuh itu langsung dibuat area 51 tuh. Kenapa saya masih melogikakan, anjir kenapa masuk akal nih? Masuk akalnya kayak gini. Karena sejak area 51 itu didirikan, itu batu loncatan teknologi negara Amerika Serikat dengan perbandingan negara lain itu cukup jauh tuh, termasuk tenaga nuklir, atau bahkan negara yang hanya punya pesawat yang tidak bisa terdeteksi oleh negara lain atau pesawat siluman itu hanya Amerika Serikat tuh. Jadi pendirian area 51 di Amerika Serikat itu dengan kemajuan teknologi sampai hari ini tuh kadangkala jaraknya terlalu jauh tuh.
terlalu drastis lah istilahnya gitu. Jadi masuk akal juga sih ya gitu. Masuk akalnya kenapa coba gitu? Bisa jadi pihak militer Amerika Serikat itu menemukan UFO atau pesawat ulang-alik itu mempelajari seluk-beluknya, mempelajari teknologinya dan lain-lain dan lain-lain. Jadi batu loncatannya terlalu jauh itu wajar. Ini konspirasi yang keduanya. Yang ketiganya konspirasi yang mungkin jawabannya pasti ini skema ya gitu. Sebenarnya bukan konspirasi juga ya, skema ya gitu. Misal cara menghancurkan sebuah negara itu dengan tanpa perang tuh. Misal dengan cara LGBTQ+ dilempar melalui aplikasi TikTok, saya lebih percaya itu. Terus jadi beberapa negara yang punya LGBTQ+-nya tinggi, populasi LGBTQ+-nya tinggi, kita jadi negara itu jadi tidak mempunyai populasi, tidak adanya pertambahan penduduk, akhirnya mungkin akhirnya tidak maju ya karena sedikit depopulasi. Yang keduanya mungkin cara adu domba. Ini yang mungkin diberlakukan oleh Epstein nih. Ada berapa jumlah pemimpin di dunia tuh, termasuk beberapa tokoh Indonesia itu disebutkan di file Epstein, bertemu dengan Epstein, ya mungkin ada musyawarah tertentu ya, silahkan untuk para pendengar baca sendiri. Yang ketiga ini saya katakan ini skema kayak gitu, bukan konspirasi, ini skema. Jadi ketika dimasukkan ke dalam otak, ini pasti skema kayak gitu. Hanya orang-orang ekonomi pembangunan lah ya bisa. Contohnya pertama, kalau kita baca itu Hitman. Buku Hitman itu diceritakan oleh atau ditulis oleh John Perkins tuh. Orang dengan jurusan ekonomi pembangunan. Mungkin pemikiran John Perkins akan maju. Ada 3 hal tuh yang diceritakan dalam Hitman. Cara menjajah dunia, cara menjajah negara dengan cara tidak berperang ada 3 hal. Pertama, ekonomi, kesehatan, dan agama atau rasial. Misal kalau ngomong ekonomi, sejak disetujuinya perjanjian Bretton Woods di Amerika itu, emas itu tidak menjadi collateral damage atau nilai tukar yang sangat tinggi. Jadi nilai tukar di seluruh negara adalah mata uang. Dan logikanya yang saya pernah bilang, ini sangat aneh nih. Ini sangat aneh karena ini skema tuh dalam rangka menghancurkan sebuah negara mungkin kayak gitu. Atau dalam rangka memanipulasi lah. Skema ini kan dalam rangka manipulasi, dalam rangka mempengaruhi dan lain-lain. Misal kalau di bidang ekonomi saya bilang tadi tuh, kok kita punya uang 100.000 yang nolnya lebih banyak ketimbang dolar Amerika. 100 dolar di Amerika kan hanya 100 dolar, atau bahkan di atas 100.000 itu ada 100 triliun apa 1 triliun Zimbabwe tuh, tapi mata uangnya lebih kuat US dollar. 100 US dollar itu kan tidak masuk logika, sama-sama kertas dan lain-lain. Terus ada banyak orang yang bilang suku bunga nih lah, suku bunga itu dipengaruhi oleh apa tuh? Impor dan ekspor tuh kayak gitu. Lah impor dan ekspor kok juga Amerika Serikat yang bermain. Misal metode Cina mungkin transshipping untuk dalam rangka menaikkan ekonomi, atau politik dumpling ala Jepang tuh. Nah ini skema-skema yang mungkin orang-orang ekonomi pembangunan yang tahu, dan ini tercatat di dalam bukunya John Perkins di One Hitman. Yang keduanya masalah kesehatan tuh. Masalah kesehatan ya, ini juga ditiru oleh Epstein, mungkin di file Epstein ya. Kenapa saya bisa bicara ini? Karena saya kemarin baca tuh ada perjanjian Epstein dengan pemilik Microsoft namanya Bill Gates, bahwa ada pemberlakuan
istilahnya untuk dunia ini menghadapi pandemi tuh. Saya tidak tahu itu isi perjanjiannya sangat detail, saya tidak baca seluruhnya, tapi bagi saya cukup aneh nih. Bagi saya cukup aneh. Cukup aneh karena ada yang namanya perjanjian. Bisa jadi di perjanjian pemberlakuan pemberlakuan apa ya? Virus ini, pemberlakuan ini ada dua hal tuh. Karena Epstein itu latar belakang bangkir kerjasama dengan Bill Gates, sang peneliti juga yang mungkin kenal dengan beberapa ahli ahli biological. Dia kerjasama dan lain-lain. Antara Epstein dan Bill Gates itu mungkin investasi di bidang vaksin ya. Jadi mau nggak mau kan ini harus dipasarkan tuh, bisa jadi gitu, bisa jadi di bidang kesehatan juga perlu dijajah. Dan ada lagi kan cerita, mungkin saya pernah baca itu ada wabah 20 tahunan apa 10 tahunan tuh. Intinya menceritakan bahwa ya setiap dunia ini akan mengalami regenerasi tertentu atau terhapusnya 2/3 dari populasi dunia tuh. Atau bahkan maksimal 2/3 dari sepertiga atau 2/3 populasi dunia yang memang pasti dibuat tuh. Karena contohnya kalau bidang kesehatan ya, kenapa John Perkins bilang penjajahan negara itu tidak melalui perang tapi melalui kesehatan saja. Contoh saja wabah Ebola di Afrika Serikat itu terkena kulit juga nular tuh. Ini melebihi dari coronavirus ya. Sangat lucu. Virus yang ada harus tumbuh di dalam inang, ini lewat gagang pintu saja sudah bisa hidup tuh. Jadi setiap manusia dapat tertular virus dari gagang pintu tuh, tanpa melalui inang seperti itu. Nah, ada juga Ebola nih di Afrika Serikat. Padahal orang-orang Afrika seluk-beluk masuk ke setiap negara, di seluruh negara itu seluk-beluknya kenceng banget. Tapi kenapa ada orang yang memang tidak tidak terkena virus Ebola ya, gitu. Ini pertanyaan juga. Terus bidang rasial atau agama. Ini penjajahan khusus di negara-negara Asia sebenarnya. Mungkin ada juga masalah pendidikan juga tuh di bukunya One Hit Man ala yang ditulis oleh John Perkins itu menceritakan juga sebagian pendidikan tuh, bahwa penjajahan negara itu tidak selalu tentang perang, tapi pendidikan juga. Jadi dilatih untuk tidak berpikir keras, dilatih untuk berpikir hanya segitu-segitu toh, dilatih untuk tidak berpikir kritis, itu sebagian dari penjajahan tanpa perang sebenarnya. Terus balik lagi kita di Epstein. Jadi Epstein ini ceritanya setelah saya cross check ya, mungkin silakan dari para pendengar ada yang setuju atau tidak setuju ya. Jadi Epstein sebenarnya bukan orang yang tampil ya, bukan orang yang mau tampil di dunia. Jadi Epstein ini menganggap di belakang layar saja cukup. Tapi mungkin base-nya adalah orang bankir, pasti dia punya basis pendidikan ekonomi tuh minimal gitu. Rata-rata orang ekonomi ini manipulatif tuh, bisa membuat skema di mana ini harus dibesarkan, ini harus dikecilkan, atau bahkan ini harus dijajah atau dan lain-lain. Termasuk di beberapa file Epstein dikatakanlah beberapa pemimpin mengadakan pertemuan musyawarah atau bahkan perjanjian tuh, termasuk Donald Trump. Sebenarnya yang berbahaya dari orang-orang bankir ini, termasuk orang bilang ada lagi Rothschild atau bankir di negara Inggris. Sebenarnya karena dia punya kuasa, dia punya modal,
maka dia bersifat manipulatif tuh, manipulatif. Jadi sebenarnya tidak hanya Epstein saja, karena saya percaya di atas dunia ini masih ada dunia tuh dalam rangka pengaturan, termasuk bankir-bankir yang menciptakan skema-skema tuh dan lain-lain. Lucu juga kan, misalnya perputaran fashion hari ini, bahwa fashion yang zaman dahulu itu bisa dipakai lagi sampai hari ini, itu siapa yang menciptakan? Misal paling gampang cukuran rambut deh, yang dulu mohak itu tidak booming, di tahun dulu sempat booming, tahun kemarin tidak booming, tahun hari ini kok booming lagi nih. Dengan pertanyaannya, siapa nih yang memanipulasi ini atau yang membuat skema, atau kan bahkan di belakang kita masih ada kita lagi tuh, di belakang setiap negara ada yang mengatur lagi tuh. Jadi saya percaya beberapa hal file Epstein ini, silahkan untuk para pendengar membacanya sendiri-sendiri. See you.